Perkenalkan, kami dari kelompok bersama saya Christopher Manuel Papahan dan rekan saya Esther Angel Julianti Simangunsong. Dan saya Santa Clara Siombing. Saya Junior Evalina Borutarigan. Dan saya Mika Nawarati Bakara. Jadi, kali ini kami akan mempresentasikan tugas video kami tentang pajak. Selamat menonton! Lihat nih bukunya, sama nggak sih kayak buku kita? Iya, sama kan? Ada kasetnya, kita nggak ada yang buku baru itu. Gitu ya? Itu gambar kenapa sih? Murung gitu nggak sih? Iya, nggak kayak biasa kan? Iya kan? Aneh deh. Iya. Pagi semuanya. Pagi, Kak. Apa kabar, Baik. Itu dompet kenapa? Halus sekali. Nggak tahu ya, dari dia masuk, itu dia masuk gitu, kami nggak mau ganggu sih. Dompet kenapa? Halus sekali. sebenarnya itu lagi bingung soal mikiran pajak motoran. Hah? Pajak motor? Kenapa pajak motor? Ya kan kemarin sebenarnya aku sudah bayar gitu, tapi abangku yang biasanya bayar motor itu pergi, jadi aku bingung gitu harus gimana bayarnya. Bentar, pajak motor? Maksudnya gimana? Emang ada pajaknya? Ada dong, jadi pajak itu kontribusi wajib dari masyarakat untuk negara. Itu dibayar perorangan atau badan yang sifatnya memaksa untuk kemakmuran masyarakat sih. Oh gitu. Terus cara memungutnya gimana? Jadi, cara pemungutannya itu ada 3 jenis. Yang pertama, ada Official Assessment System, yang dimana dalam sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Kedua, ada Self-Assessment System. Kalau untuk sistem ini, kita diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, memperoleh NPWP, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang yang sesuai dengan ketentuan secara mandiri. Dan yang terakhir ada Withholding System, yang dimana diberikan wewenang kepada pihak ketiga yang wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Biasanya ini dilakukan oleh bendahara perusahaan loh teman-teman. Kapan datangnya teh? Baru datang udah gimana aja nih? Tadi barusan, tadi nggak sengaja dengar kalian lagi ngomongin tentang pajak. Ya udah, kita nimbrung. Pajak teh sendiri aja. Aku mau tanya, pajak itu untuk perorangan aja atau gimana sih? Kalian bahas pajak ya? Kami ikutan dong. Iya dong, ikutan. Ya, jadi pajak itu bukan hanya untuk perorangan aja, ada juga yang untuk badan. Mana ada yang jelas sebuah orang modal yang merupakan kesatuan, ya, baik yang dia melakukan usaha atau yang melakukan usaha. Contohnya itu kayak firma, PT, CV, dan sebagainya gitu. Kalau untuk objek dari pajak ini itu penghasilan. Aku dengar-dengar sih pajak itu ada berhubungan sama NPWP nggak sih? Emang NPWP itu maksudnya gimana? Jadi NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yang fungsinya itu untuk keperluan dokumen perpajakan. Nah itu manfaatnya sendiri supaya kita mendapatkan pelayanan dari instansi atau pihak lain. Terus supaya kita dapat NPWP itu gimana sih? Nah, setahu aku untuk memperoleh NPWP itu ada 2 cara. Bisa dilakukan secara online dan offline. Kalau untuk yang offline bisa dari kantor pelayanan pajak atau KPP melalui jasa pos ataupun ekspedisi. Sedangkan yang secara online langkah-langkahnya adalah buka laman resmi Dirjen Pajak di www.pajak.go.id. Pilih menu sistem registration. Setelah itu, daftar akun. Silakan mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun dengan mengklik daftar.
Isilah data pendaftaran penggunaan dengan benar, seperti nama, alamat email, paspor atau kata sandi, lalu klik save. Setelah itu, lakukan aktivasi akun. Cara mengaktifasi akun adalah dengan cek kotak masuk atau inbox dari email yang digunakan untuk mendaftar akun tadi. Buka email yang masuk dari Dirjen Pajak, ikuti petunjuk yang ada di dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi. Setelah itu, isi formulir pendaftaran. Setelah proses aktivasi berhasil dilakukan, selanjutnya login ke sistem registration dengan memasukkan email dan paspor akun yang telah dibuat. Setelah login, kamu akan diarahkan ke halaman registrasi data wajib pajak atau WP. Silakan isi semua data dengan benar pada formulir yang tersedia. Ada 10 langkah yang harus diisikan secara online. Ikuti semua arahan untuk input data, cek lagi dengan teliti. Bila data yang diisi dengan benar, akan muncul surat keterangan terdaftar sementara. Setelah itu, kirim formulir pendaftaran. Setelah semua data pada formulir pendaftaran terisi lengkap, pilih tombol daftar untuk mengirim formulir registrasi wajib pajak secara elektronik ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Setelah itu, cetak atau print. Cetak dokumen seperti yang tampak pada layar komputer, yaitu formulir registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara. Tanda tangani formulir registrasi wajib pajak dan lengkapi dokumen. Setelah formulir registrasi wajib pajak dicetak, silakan ditandatangani, kemudian satukan dengan berkas kelengkapan yang telah disiapkan. Setelah itu, kirimkan formulir registrasi wajib pajak ke KPP. Setelah berkas kelengkapannya siap, kamu harus mengirimkan formulir registrasi wajib pajak, surat keterangan terdaftar sementara yang sudah ditandatangani, beserta dokumen lainnya ke kantor pelayanan pajak tempat sebagai wajib pajak terdaftar. Berkas tersebut dapat diserahkan langsung ke KPP atau melalui pos tercatat. Pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah formulir dikirimkan secara elektronik. Setelah itu, scan dokumen. Opsi jika tidak ingin repot-repot menyerahkan atau mengirimkan berkas secara langsung atau melalui pos ke KPP, kamu dapat memindai atau men-scan dokumen dan mengunggahnya dalam bentuk soft file melalui aplikasi registration tadi. Setelah itu, cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP. Setelah mengirimkan berkas dokumen, kamu dapat cek status pendaftaran NPWP melalui email atau di halaman histori pendaftaran dalam aplikasi registration. Jika statusnya ditolak, harus perbaiki beberapa data yang kurang lengkap. Dan jika status disetujui, kartu NPWP elektronik akan dikirimkan ke alamat kamu melalui pos tercatat. Nah, begitu. Oh gitu, kalau juga ya ternyata. Hanya cari tahu motor ini bayar pajak sulit cuan. Masuk deh. Kira-kira PWP itu bisa dihapus nggak sih? Soalnya aku lagi bingung kan, yang juga membuat KP udah sama-sama juga. Aku kalau untuk penghapusan pajak kayaknya bisa sih, tapi ada tuh 3 persyaratan yang wajib kita penuhi. Yang pertama itu harus lihat dulu bahwasannya syaratnya untuk peserta wajib pajak itu memenuhi syarat subjektif atau objektif atau enggak gitu loh. Yang kedua, kalau misalnya ada penggabungan usaha, misalnya nih usaha yang satu itu mau digabungkan dengan usaha yang lainnya kayak kalau tadi kan, nah itu bisa. Terus yang ketiga, kalau misalnya itu menurut Dirjen Pajak, peserta wajib pajaknya itu udah nggak bisa lagi memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektifnya. Oh gitu ya, makasih ya. Iya. Nanti ngumpul yuk. Ayo, di tangan aja lah ya. Boleh ya, kembali aja ya. Oke. Nengok ada orang gitu, kayaknya udah lama nunggu. Ben kenapa? Maaf ya, macet tadi. Sorry ya, lama nunggu. Tapi teringatnya Pak Jaki kemarin ngasih tugas. Iya, ada. Iya ya. Itu kumpul kapan sih? Oh, kalau nggak salah besok ya dikembalikan di meja papa ini. By the way, aku kepikiran lah buat nggak punya NPWP. Karena menurutku kalau kita punya NPWP otomatis kita bayar pajak nggak sih? Aku nggak mau nih gajiku yang aturannya full jadi nggak full karena bayar pajak. Kok kepikiran gitu sih tiba-tiba? Nggak tahu, kepikiran aja gitu. Pasti Mika ngerasa rugi kan bayar pajak. Ya, nggak paham berarti kamu bayar pajak tentang pajak itu. Tapi nggak boleh gitu tahu Mi, kalau misalnya
nggak buat itu nanti ada sanksinya, itu bisa berupa denda, bunga atau kenaikan pajak. Apalagi kalau nggak sengaja daftarin NPWP itu bisa dipenjara tahu. Oh gitu ya. Iya, lagian kalau kita bayar pajak kan nggak ada ruginya. Kan untuk kita juga. Ya kan untuk kita masa depan juga. Gitu. Ya udah deh, aku sebagai warga Indonesia yang baik, aku mau bayar pajak. Nah, gitu dong. Sebagai generasi muda, kita harus lebih taat dalam pembayaran pajak. Jadi, ayo semua bayar pajak. Muda, kita harus lebih taat dalam membayar pajak. Jadi, ayo semua bayar pajak. Dia kalau nggak jadi, iya lah, bener Dari kelompok. Nama saya Ketua Pampahan dan